Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran biologi. Dan hari ini kita sudah masuk ke pekan 14 dan insya Allah kita tetap istiqomah dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan juga untuk hari ini kita akan masuk ke bab baru di pembelajaran biologi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai Fungi Kingdom atau kerajaan jamur. Dan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah mengenai dunia tumbuhan atau Plantae Kingdom. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, kita akan lihat di sini adalah salah satu quotes bahwa bagaimana kita harus bersabar sama persis seperti kita sedang berpuasa dan kita tahu bahwa azan maghrib pasti akan datang. Nah, selanjutnya, Plantae Kingdom yang akan kita bahas pada hari ini terdapat submateri, yakni ciri-ciri, klasifikasi kingdom, dan tumbuhan tidak berpembuluh. Ciri-ciri dari kingdom Plantae itu apa sih sebenarnya? Lalu klasifikasi dan bagaimana cara pengelompokan pada kingdom Plantae itu seperti apa? Dan juga tumbuhan tidak berpembuluh itu contohnya apa saja? Nah, silahkan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ciri-ciri dari kingdom Plantae itu adalah sel penyusun tubuhnya yang mengandung kloroplas. Nah, sehingga tumbuhan yang mengandung kloroplas dapat berfotosintesis. Akibatnya, hasil dari fotosintesis ini sendiri dapat menghasilkan makanan. Dan menghasilkan makanan itu bersifat autotrof. Selanjutnya, tumbuhan atau Plantae itu memiliki sifat selnya yakni eukariotik. Apa itu eukariotik? Eukariotik itu merupakan sel yang yang memiliki membran inti sel. Sekali lagi, sel eukariotik itu sel yang memiliki membran inti sel. Adapun sel tersebut memiliki dinding yang mengandung 3 kandungan. Yang pertama selulosa, yang kedua hemiselulosa, dan yang ketiga adalah pektin. Ketiga kandungan atau ketiga struktur tersebut dapat mengakibatkan dinding sel tersebut bersifat stasioner atau tetap tidak berubah, non-amoeboid. Nah, selanjutnya tumbuhan harus bisa beradaptasi di lingkungan manapun sehingga tumbuhan memiliki variasi yang lebih banyak daripada makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, struktur tubuh dari tumbuhan itu terdiri atas 1 akar, 2 batang, 3 daun. Sehingga dari struktur tubuh tersebut, tumbuhan merupakan termasuk ke dalam makhluk hidup tingkat tinggi. Dan yang terakhir, ciri-ciri tumbuhan itu adalah dapat berkembang biak dengan alat reproduksi yang khas. Maksudnya yang khas adalah tidak semuanya tumbuhan itu berkembang biak dengan biji atau dengan bunga, tetapi dapat berkembang biak dengan yang namanya spora, terus dapat berkembang biak dengan apalagi ya, macam-macam yang sehingga tumbuhan tersebut dapat berkembang biak dengan alat reproduksi yang khas dan dimiliki tiap masing-masing klasifikasi dari tumbuhan itu sendiri. Adapun klasifikasi dari tumbuhan itu dapat dianalisis oleh 2 faktor. Yang pertama analisis fenetik dan yang kedua adalah analisis filogenetik. Adapun analisis fenetik itu dilakukan berdasarkan kesamaan atau kemiripan morfologinya.
Adapun morfologi itu apa? Morfologi itu merupakan struktur luar dari tumbuhan atau tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, selanjutnya dari analisis genetik dapat disimpulkan bahwa klasifikasi Kingdom Plantae dibagi menjadi 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama struktur jaringan, yang kedua alat reproduksi, dan yang ketiga adalah morfologi. Adapun berdasarkan struktur jaringan, tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 2. Ada tumbuhan tidak berpembuluh atau yang disebut dengan Tracheophyta, dan yang kedua tumbuhan berpembuluh atau yang disebut dengan Tracheophyta. Nah, selanjutnya berdasarkan alat reproduksi dibagi menjadi 3. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperma, ada biji tertutup atau angiosperma, dan yang terakhir ada berspora, tumbuhan berspora. Nah, selanjutnya ada berdasarkan morfologi atau struktur luar dari tubuh makhluk hidup. Terdiri dari lumut, paku, semak, pinus, pohon, dan herba. Oke, yang kedua berdasarkan analisis filogenetik, ini didasarkan pada asal-usul ancestor pada tumbuhan itu sendiri, sehingga menyesuaikan dengan proses evolusinya. Bagaimana proses evolusinya bisa dilihat di gambar tersebut. Jadi dulu itu ada namanya sekelompok alga hijau. Dari situ berkembang ada Bryophyta yang disebut dengan lumut, lalu berkembang menjadi tumbuhan berpembuluh, tak berbiji atau Pteridophyta, lalu berkembang atau berevolusi adanya gymnosperma, lalu angiosperma itu yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tumbuhan tidak berpembuluh. Apa sih tumbuhan tidak berpembuluh? Tumbuhan tidak berpembuluh ini tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh atau sebagai alat untuk angkutnya itu tidak terlihat secara nyata. Artinya akar, batang maupun daun itu tidak terlalu dapat didefinisikan dengan baik. Nah, adapun tumbuhan tidak berpembuluh itu terdiri dari 12.000 spesies lumut daun, 6.500 spesies lumut hati, dan 100 spesies lumut tanduk. Adapun tumbuhan ini peralihan antara tumbuhan talus dan kormus. Bisa dicari ya teman-teman, talus itu apa, kormus itu apa. Kormus itu kalau nggak salah tumbuhan berbiji, kalau talus itu tumbuhan yang ya tadi yang tidak dapat didefinisikan antara akar, batang, dan daun itu yang mana, seperti itu. Itu adalah tumbuhan talus, sedangkan tumbuhan kormus itu ya kebalikannya, seperti itu. Lalu air masuk ke tubuh lumut secara imbibisi, menyebar ke difusi, dan daya kapilaritasnya atau penghisapan dari air tersebut dialiri oleh yang namanya sitoplasma sebagai media aliran dari tumbuhan tersebut. Lanjut, bersifat autotrof, memiliki klorofil A dan B. Lumut mengalami metagenesis, ada gametofit dan ada sporofit. Gametofit itu penghasil gamet atau sel kelamin, dan sedangkan sporofit itu penghasil spora atau biasa dengan menggunakan tunas dan fragmentasi. Nah, fase gametofit ini terjadi fertilisasi atau peleburan antara sel gamet jantan atau yang disebut dengan antheridium dan juga sel gamet betina atau archegonium. Lumut ini memerlukan air untuk bereproduksi secara seksual. Ini adalah tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, di sini di gambar yang ada di slide itu adalah contoh dari lumut daun. Yang contoh dari lumut daun itu sendiri adalah Polytrichum sp. Itu nama lumut yang ada pada lumut daun. Divisio Bryophyta atau yang disebut dengan lumut daun. Nah, jadi tumbuhan tidak berpembuluh itu terdiri dari 3 divisio. Dibagi menjadi 3 divisio, ada divisio Bryophyta, ada divisio Hepatophyta, dan ada divisio
Anthocerophyta. Jadi divisi Abdiophyta atau yang disebut dengan lumut daun, ini bisa dilihat strukturnya. Jadi struktur yang bagian atas itu adalah sporofit. Sporofit ini dapat menghasilkan spora. Sedangkan yang bagian bawah dari daun sampai ke akar itu adalah gametofit. Dapat menghasilkan gamet. Nah, di sini terdapat stolon. Lalu rhizoid itu bagian akarnya, lalu seta ini bagian batang dari spora, dan juga ada namanya sporangium atau kotak spora. Nah, di sini di sampingnya terdapat proses siklus dari lumut daun yang terdiri dari dua. Adapun yang terdiri dari dua itu, yang pertama dengan menggunakan spora atau sporofit, dan yang atasnya itu dengan menggunakan gametofit, yakni fertilisasi antara antheridium atau sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau archegonium. Setelah difertilisasi akan menghasilkan zigot, dengan menghasilkan zigot akan menghasilkan spora. Nah, spora ini akan membelah dengan sifatnya yakni meiosis, pembelahan 2N menjadi N, sehingga akan menghasilkan spora yang bersifat haploid, lalu bermitosis sehingga menghasilkan gametofit kembali. Jadi dari gametofit menghasilkan sporofit, lalu kembali lagi ke gametofit, begitu seterusnya. Ini adalah siklus dari lumut daun atau Bryophyta. Nah, selanjutnya ada divisio Hepatophyta atau yang disebut dengan lumut hati. Kenapa disebut lumut hati? Karena bentuk dari lumut hati itu sendiri seperti hati manusia. Memiliki rhizoid atau akar yang bersifat uniseluler. Masih ingat bukan uniseluler itu apa? Uniseluler itu adalah sel yang tunggal. Sel yang hanya satu saja dalam penyusunan tubuh makhluk hidup itu sendiri. Ukurannya bervariasi, ada yang diameter minimal 0,5 sampai yang maksimal itu adalah 20 cm. Fase gametofit berbentuk daun banyak dan bentuknya ada yang talus. Archegonium dibentuk di bagian bawah tudung archegoniofor, dan fase gametofit ini berbentuk cawan dan bertunas yang disebut dengan gema. Biasanya dengan sporofit itu sendiri dapat dibantu oleh air ataupun angin. Hampir sama dengan lumut daun strukturnya, cuman bedanya adalah bentuk dari daun. Jadi daunnya kalau di lumut hati itu berbentuk seperti hati manusia. Siklus hidupnya pun hampir sama, ada yang gametofit, ada yang sporofit. Seperti itu, yang sudah tadi dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Selanjutnya ada divisio Anthocerophyta atau yang disebut dengan lumut tanduk. Kenapa disebut lumut tanduk? Karena bentuk sporofitnya ini memanjang seperti tanduk. Tanduk rusa mungkin, ya tanduk rusa bisa jadi itu bisa dijadikan analogi bahwa seperti ini gambarnya, bentuknya, bahwa bentuk sporofit yang memanjang ini itu seperti tanduk, makanya disebut dengan lumut tanduk. Sedangkan bentuk gametofitnya yang bagian bawah itu menyerupai daun, dan daunnya itu tumbuh di permukaan tanah. Sporofit yang matang akan berkembang menjadi gametofit jantan maupun betina. Sebenarnya sih siklus hidup secara umum dari lumut itu sama, yakni ada sporofit, ada gametofit. Oke, dari pembahasan biologi pada hari ini disebutkan sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.